apa? Sebelum mulai mata pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Rafa. Mata pelajaran sebelumnya siapa? Indo. Bahasa Indonesia. Bu. Bahasa Indonesia Bu Oni. Enak belajar sama Bu Oni. Seru. Ya. Terus kan ibu ini sudah sedikit hafal sih sama kalian, tapi juga ada beberapa yang masih ibu belum hafal banget. Jadi gimana kalau kita perkenalan dulu ya? Perkenalannya dimulai dari kamu atau kamu ya? Kamu aja ya. Sebutkan nama sama hobi ya. Perkenalkan, nama saya Pak Adrian, hobi saya bermain bola. Main bola, bola apa? Sepak bola. Oke, selanjutnya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Arif Abdullah, hobi saya bermain bola. Bermain bola juga, bola apa? Bola sepak bola. Sepak bola juga. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Prasetyo. Hobi saya bermain sepak bola. bermain sepak bola juga. Terus Perkenalkan, nama saya Vanessa Syutasari, hobi saya berenang. berenang di mana biasanya? Biasanya di waterpark. Waterpark. Oh, ya kedalaman berapa nah? 150 sih biasanya. 150. Wow, tinggi ya. Boleh lah ibu belajar sama kamu. Selanjutnya, Perkenalkan diri, nama saya Rika Inaya. Saya hobi menari, ikut ekskul nari. Siapa gurunya? Guru ekskul? Khairul. Selanjutnya, Perkenalkan diri, nama saya Fatal Kaisra, hobi saya menggambar. menggambar. Bagus-bagus semua ya hobinya ya yang sama cuma mereka bertiga. Apa kalian ini satu tim juga di sekolah? Bisa. Bisa. Oke ya. Nah, tujuan ibu kalian datang ke sini ini kita akan melakukan bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok itu sebenarnya bagian dari layanan bimbingan konseling juga yang ada di BK. Sebelumnya kalian udah pernah belum melakukan bimbingan kelompok? Belum. Nah, jadi di dalam bimbingan konseling itu jelasin dulu ya sedikit ya. Di dalam bimbingan konseling itu ada beberapa layanan. Seperti kemarin yang ibu masuk ke kelas kalian memberikan materi itu bimbingan klasikal. Kemudian yang seperti ini namanya bimbingan kelompok. Kemudian ada konseling kelompok dan konseling individu. Nah, kemudian yang kita mau lakukan ini bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompoknya itu ibu mengangkat tema tentang kenakalan remaja. Kenapa Bu ibu harus mengambil tema kenakalan remaja? Karena hasil dari AKPD yang udah ibu sebar di kelas kalian atau angket yang ibu sebar di kelas kalian, ternyata nama-nama kalian itu yang masih belum memahami tentang apa itu kenakalan remaja. Nah, dari situ makanya ibu kumpulkan kalian, tujuannya supaya apa? Supaya kalian itu bisa dapat memahami apa arti dari kenakalan remaja, kemudian tindakan apa yang harus kalian lakukan, kemudian dampaknya apa setelah kalian mengetahui anak-anak atau teman kalian yang sudah melakukan atau memberikan tentang kenakalan remajanya itu seperti apa dampaknya di kehidupan kalian. Nah, kemudian di melakukan bimbingan kelompok ini itu juga ada beberapa asas yang harus kalian tahu. Itu ada 4. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan itu kalian itu tidak boleh beritahu siapapun tentang apa yang sudah kita bicarakan di sini. Kemudian selanjutnya ada asas keterbukaan, di mana kalian itu harus terbuka satu sama lain di dalam kalian itu mengungkapkan pendapat kalian, ya. Kemudian yang ketiga asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan itu seperti kalian datang ke sini. Kalian datang ke sini terpaksa nggak ibu tanya? Tidak ya, tidak terpaksa ya. Berarti kalian itu datang ke sini dengan sukarela tanpa ada paksaan satu sama lain. Kemudian yang selanjutnya itu ada asas kenormatifan, di mana walaupun kalian datang ke sini, kalian melakukan bimbingan kelompok itu harus sesuai dengan norma-norma kalian sebagai seorang pelajar. Kemudian selanjutnya langkah-langkah. Nah, ibu akan menjelaskan langkah-langkahnya ini apa di dalam melakukan bimbingan kelompok itu, yaitu yang pertama ada tahap awal. Tahap awal ini seperti kita ini, kemudian nanti ada tahap peralihan, tahap inti, dan tahap pengakhiran. Nah, setelah itu juga nanti kalian memberikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Kemudian setelah itu ada lembar evaluasi hasil, di mana nanti kalian mengisi sejauh mana materi yang udah ibu sampaikan ini bermanfaat atau sampai tidak di diri kalian, ya. Kemudian setelah itu ada kontrak layanan, di mana bimbingan
bimbingan kelompok ini kita lakukan selama 1 JP atau 1 jam pelajaran atau sekitar 45 menit ya. Nah, maka dari itu Ibu mohon sama kalian nanti di dalam kita melaksanakan proses kegiatan bimbingan kelompok ini diharapkan kalian itu bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang udah Ibu kasih. Tanggung jawab dan tugas-tugasnya itu seperti apa? Seperti kalian itu terlibat aktif, kalian berpartisipasi, kalian mendengarkan, itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kalian selama melakukan bimbingan kelompok ini. Gimana? Udah dipahami? Udah. Paham dengan apa yang udah Ibu sampaikan? Nah, kemudian setelah itu nanti kalau misalkan kalian ada yang ingin ditanyakan juga, kalian juga seperti biasa kalian boleh angkat tangan ya. Nah, sebelum kita mulai masuk ke dalam tahap inti, gimana kalau kita sekarang melakukan ice breaking terlebih dahulu ya, supaya kita nggak tegang-tegang amat, biar kita relax. Oke? Ice breakingnya sangat mudah karena menurut Ibu ini ya seru sih. Contohnya ini ya, ini tepuk jempol, tol, bagus, lucu nggak? Lucu. Coba sekarang kalian ya, 1, 2, 3, tepuk jempol, bagus. Jadi gitu ya, nanti pas kalian menjawab juga, nanti kita melakukan ice breaking lagi, tepuk jempol, supaya kalian itu bisa seru, tidak tegang. Siap untuk belajar? Siap ya. Sebelum kita masuk ke topik layanan, mungkin di antara kalian ada yang mau ditanyakan? Sudah, Bu. Cukup? Sudah mengerti dengan tugas dan tanggung jawab kalian? Sudah ya, paham ya. Jadi Ibu jelasin lagi. Jadi tugas dan tanggung jawab kalian itu nanti kalian itu berpartisipasi ya. Berpartisipasi itu seperti kalian memberikan tanggapan, kemudian kalian mendengarkan ya, mendengarkan apa yang teman-teman kalian teman-teman kalian speak up dengan jawaban mereka, kalian wajib mendengarkan. Kemudian kalian harus terbuka ya, terbuka. Pokoknya kalian punya pikiran apa, kalian wajib dituangi di sini. Kita masuk langsung ke tahap intinya ya. Ibu cari dulu materinya. Kita medianya laptop aja ya, soalnya kalau bawa-bawa proyek sedikit agak susah. Jadi tema kita hari ini tentang kenakalan remaja. Oke. Kenakalan remaja itu apa sih? Ayo, siapa yang mau jawab? Ibu. Silakan. Ya, apa? Kenakalan remaja itu sesuatu yang dilakukan saat remaja yang tidak baik, contohnya itu tawuran, seksual, minum motor, dan bermain game slot. Bagus. Tangan dulu. Mungkin dari yang perempuan ada yang tahu kenakalan remaja itu apa? Ada yang tahu? Kenakalan remaja itu apa sih? Lanjut, ayo. Kenakalan remaja, nakal kan berarti kan. Jadi apa kenakalan remaja itu? Seperti membuli teman. Boleh, membuli teman itu udah termasuk contoh kenakalan remaja ya. Merokok, minum minuman keras, banyak ya. Nakal itu berarti nakal itu, kata nakal itu banyak ya, luas ya. Kita langsung lanjut aja ya ke dalam materi. Kenakalan remaja adalah tindakan yang dilakukan oleh anak-anak muda usia sekitar 12 sampai 18 tahun. Kalian umurnya berapa? 13, 14, berarti kalian udah masuk di fase remaja yang tidak sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Tindakan bisa menyakiti orang lain, hewan, atau merusak barang yang bisa membahayakan atau merugikan orang lain. Sudah cukup jelas ya di sini ya pengertiannya ya. Dimana kalau nakal itu berarti merusak fasilitas umum, merusak hewan, merusak norma-norma yang ada di masyarakat, contohnya seperti nanti ada selanjutnya. Nah, bentuk
kenakalan remaja. Bisa dilihat, kelihatan nggak ya di sana? Boleh mendekatkan kalau misalkan dulu. Kelihatan? Untuk kenakalan remaja, yaitu ini ada 5. Yang pertama, kenakalan remaja yang menyebabkan orang lain terluka, seperti berkelahi, merampok, atau bahkan membunuh. Nah, itu juga masuk ke dalam kenakalan remaja yang menyebabkan orang lain terluka. Berarti kalau sudah membunuh, kemudian berkelahi, merampok, itu melibatkan orang lain ya, masuk ke dalam kategori kenakalan remaja. Kemudian yang kedua, bentuk kenakalan remaja yang merugikan orang lain secara materi. Contohnya seperti merusak barang, mencuri, mencoret, atau memeras uang. Contohnya, mungkin kalau di SMP 7 tidak ada ya, karena di SMP 7 ini kan orangnya muridnya baik-baik semua. Tidak ada yang nakal. Contohnya seperti memeras. Seperti memeras, biasanya kalau di kalangan pelajar itu ada ya, malak ya, kalau di bahasa kaliannya malak. Itu juga termasuk ke dalam kenakalan remaja yang merugikan orang lain secara materi. Terus mencuri, seperti mencuri itu juga termasuk ke dalam kenakalan remaja. Mungkin ada di usia yang sekalian ini yang sudah melakukan itu, padahal itu tindakan yang sangat luar biasa ya nak ya. Kemudian selanjutnya, bentuk kenakalan remaja yang tidak merugikan orang lain, seperti menggunakan narkoba. Menggunakan narkoba itu juga termasuk ke dalam kenakalan remaja, nah, tapi tidak merugikan orang lain, akan tetapi sangat merugikan diri sendiri. Kemudian selanjutnya, kenakalan remaja yang bertentangan dengan pelajar, contohnya seperti bolos sekolah, pergi dari rumah tanpa izin, kemudian menentang perintah orang tua. Ayo, biasanya anak-anak yang melakukan kenakalan remaja seperti ini banyak sekali di lingkungan kita ya. Contohnya seperti mungkin hal yang sangat sepele disuruh sama orang tuanya ke warung pun kita suka mengeluh. Itu termasuk dalam jenis kenakalan remaja ya nak ya. Seperti itu. Kemudian ada yang melanggar peraturan seperti bolos, kemudian keluar di saat jam pelajaran tanpa izin, ya itu juga termasuk ke dalam kenakalan remaja. Selanjutnya ada kenakalan remaja non kriminal, contohnya seperti lebih suka bersenang-senang sendiri, tidak peduli dengan lingkungan sekitar, dan mudah merasa tersinggung. Itu juga kalau kita merasa tersinggung, mudah merasa emosi terhadap orang lain, itu juga termasuk ke dalam jenis-jenis kenakalan remaja. Seperti itu. Kemudian tidak peduli dengan keadaan di sekitar lingkungan. Contohnya seperti di lingkungan rumah kita ini, keluarga kita ini sedang sibuk loh bersih-bersih. Ibu bapak kita tuh sedang sibuk bersih-bersih. Di sini Islam semua ya. Islam semua biasanya kalau mau lebaran hari raya itu kan kita sibuk tuh bersih-bersih ya kan. Biasanya yang ngeluarin porsi, ngelap-ngelap kaca. Nah, itu orang tua kita udah sibuk, kita sebagai seorang anak kita malah asik-asikan tidur di kamar main handphone. Itu juga termasuk ke dalam kenakalan remaja. Ya nak ya. Oke, selanjutnya penyebabnya. Apa sih Bu penyebabnya kenakalan remaja itu? Ada 2. Yang pertama itu ada faktor internal, kemudian yang kedua itu ada faktor eksternal. Faktor internalnya, kenakalan remaja bisa terjadi karena kesulitan dalam menemukan identitas diri dan kurangnya kontrol diri dalam membedakan yang benar dan yang salah. Nah, jadi kalau faktor internal ini diri sendiri, jadi kalian itu masih belum tahu tindakan kalian ini benar atau salah, seperti itu. Nah, jadi karena kalian tidak tahu tindakan kalian benar atau salah, jadi di situ kalian melakukan bentuk-bentuk kenakalan remaja. Kemudian selanjutnya yang nomor 2, faktor eksternal. Coba kamu yang baca. Masalah dalam keluarga seperti perceraian, kurang komunikasi, atau sering bertengkar. Selain itu, orang tua dididik seperti terlalu memanjakan atau tidak memberikan perhatian, pengaruh teman yang kurang baik, dan lingkungan yang tidak baik mendukung. Tidak mendukung ya. Jadi kalau faktor eksternal itu lebih dari dukungan dari luar, contohnya seperti orang tua, kemudian dari lingkungan. Kenapa harus orang tua? Karena kalian itu lebih banyak waktunya di rumah daripada di sekolah. Jadi didikan utama seorang anak itu adalah orang tua. Sekarang kalian lihat, mungkin ada nggak sih contoh-contoh teman kalian yang orang tuanya selalu memanjakan anaknya? Ada kan? Pasti biasanya si anak tersebut itu dia itu karena sudah biasa terlalu dimanjakan, jadi si anak tersebut tuh nggak tahu loh, oh ternyata tugas dan tanggung jawab saya itu bukan seperti ini. Karena gampang, orang tua saya kan sayang sama saya, tanpa saya meminta udah langsung dikasih. Nah, sebenarnya parenting orang tua yang seperti itu tuh kurang baik. Seharusnya
parenting orang tua itu ya mendukung apa yang anaknya butuhkan. Contohnya seperti kalian handphone ya kan, karena kalian memang handphone itu kan butuh, pasti orang tua itu akan memberikan loh, walaupun kalian itu tidak meminta, istilahnya seperti itu, karena orang tua juga tuh pasti tahu kebutuhan kalian itu apa. Oke, selanjutnya akibat dari kenakalan remaja itu ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ayo silakan dari kamu deh baca yang pertama. Gangguan mental dan emosional. Perilaku nakal remaja bikin stres, depresi, cemas, dan tidak percaya diri. Tuh, jadi akibatnya menyebabkan stres, kemudian nggak percaya diri, ya kan? Terus selanjutnya kamu yang kedua. Gangguan perilaku remaja bisa terlibat dalam tindakan kriminal, menggunakan narkoba atau alkohol, atau berperilaku agresif. Nah, agresif, tahu kan agresif. Jadi agresif tuh dia itu emosinya tuh meledak-meledak begitu loh. Kita nggak ngapa-ngapain dia emosi. Istilahnya kayak kita naik motor cuma kita ngebalap dia sedikit aja dia ngerasa nggak terima. Nah, itu kan perilaku agresif. Selanjutnya kita itu berperilaku yang asertif, ya nak ya. Kemudian selanjutnya yang di sini. Rendahnya perilaku akademik. Perilaku nakal remaja bisa mengganggu konsentrasi dan semangat belajar sehingga prestasi di sekolah jadi turun. Akibat dari kenakalan remaja pasti banyak, yaitu contohnya ini prestasinya di sekolah jadi turun, ya kan. Kemudian selanjutnya kamu deh baca nggak? Baca. Baca. Masalah hukum. Perilaku nakal remaja bisa menyebabkan masalah hukum, masuk pengadilan remaja, atau punya catatan kriminal. Tuh. Jadi ini biasanya ini yang sudah sangat berat ya, contohnya seperti mencuri tadi, mencuri merampok itu bisa masuk ke dalam pengadilan remaja. Terus kalian bisa punya catatan kasus. Kalau udah kalian sudah punya catatan kasus, tandanya nama kalian itu merah. Jadi nanti kalau misalkan kalian melakukan kesalahan lagi, ya udah kalian berarti siap-siap mempunyai pasal berlapis seperti itu. Jadi kesalahan kalian tuh nanti bakal dihitung. Terus selanjutnya sekarang masuk ke LKPD ya. Ini masuk ke LKPD. Oh iya, anak-anak tadi ibu juga lupa memberitahu ya, kalau misalkan nanti tadi yang ibu jelasin itu ada yang bagus atau ada yang penting untuk dicatat, silakan dicatat. Tapi kalau misalkan kalian rasa bisa diingat dengan kepala, ya tidak apa-apa. Nah, selanjutnya nanti juga kan kita simpulin bareng-bareng, ya kan? Nah, selanjutnya ini tugas kalian, kalau bagi tugas, yaitu pertanyaannya bagaimana cara mengatasi kenakalan remaja. Dari hasil kita tadi melihat tayangan PowerPoint yang udah ibu kasih, pasti kalian sudah bisa simpulkan dong bagaimana cara mengatasinya. Udah kebayang belum? Udah. Kira-kira udah ya? Nah, ya udah, sekarang kalian tulis sendiri pertanyaannya di buku kalian masing-masing. Kalian boleh berdiskusi ya, karena kita kan mau berdiskusi. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi kenakalan remaja? Bagaimana cara mengatasi kenakalan remaja? Boleh berdiskusi ya dengan temannya. Ibu kasih waktu 10 menit cukup ya? Habis itu nanti kalian mengemukakan pendapat kalian ya. Nanti ibu tagih di jam 10:19 menit.
berdiskusi dengan temannya, saling bertukar pendapat boleh. Udah bisa. Tadi kan ibu sedikit menjelaskan kan bahwasannya kalau orang itu dari orang tua, dari lingkungan, nah, mungkin dari situ kalian bisa mengubahnya. Oke, 4 menit lagi. Sebutan loh. Udah? Tati udah? Aku udah? Rafa udah, Rafa. Udah. Cari jawabannya. Boleh, kan boleh berdiskusi kata Ibu. Oke, 1 menit lagi ya. Dan dulu. 1 menit lagi ya. Aku nggak beresin ini Nas. Ada tahu di sini. Singkat-singkat aja jelas. Udah? Udah ya? Sekarang dimulai dari ini deh. Malahan juga. Ayo, apa menurut pendapat kamu? Pentingnya tidak untuk mengikuti pergaulan yang salah seperti di lingkungan remaja. Oke, ayo kamu ya. Terus selanjutnya, Membuka diri atau berinteraksi dengan orang lain atau bersosialisasi dan mengikuti organisasi yang termasuk positif serta menghindari semua berbagai kenakalan remaja. oh iya, jadi ini ya jawaban dari kamu ini maksudnya kita tuh harus apa sih? Terus kita harus mengikuti apa tadi kata kamu? Organisasi yang termasuk positif Organisasi positif. Contohnya apa? seperti organisasi sekolah atau ekstrakurikuler sekolah. Selanjutnya Dengan cara menghindari dan berinteraksi sosial. dengan cara apa nak? Dengan cara menghindari dan berinteraksi sosial. Berinteraksi sosial, berinteraksi sosial dengan siapa? Dengan teman, teman, orang tua, dan masyarakat. Dengan cara orang tua jangan terlalu memanjakan anaknya sehingga mereka menjadi manja dan berani melawan. Nah ya betul ya tuh. Jadi kalau misalkan orang tua terlalu manja itu, jadi kita kan gampang melawan karena orang tua aku tuh sayang sama aku, gak mungkin marah seperti itu. Dengan cara mengikuti perilaku yang baik, kenakalan remaja juga bisa dikarenakan faktor lingkungan. Jadi agar kita tidak termasuk dalam kenakalan remaja itu, baiknya kita lebih memperhatikan atau mengenal temannya supaya Itu lagi, jadi cari tahu dulu ya temannya seperti apa. Gitu, supaya tidak selalu bergaul ya maksudnya. Kalau kamu Dengan mengikuti kegiatan-kegiatan positif yang dapat mengisi waktu luang dan dengan menggunakan kegiatan-kegiatan negatif yang dapat mengakibatkan hal-hal buruk. itu ya ternyata jawaban kalian ya. Sip, sekarang gimana kalau kita tepuk ini jempol lagi? Boleh. Ya, tepuk jempol. Jempol. Bagus ya. Nah, sepertinya setelah kita mengikuti atau menjawab jawaban-jawaban dari kalian itu, kayaknya kalian tuh udah ini ya,
Apa? Kenapa Rafa? Enggak, Bu. Luar biasa sekali ya anak-anak ibu ini, sangat antusias. Udah Duh, kesimpulan loh nah ini. memikirkan. Mikirin siapa sih? Berarti masuk banget nih dia. Oke ya, kita simpulin bareng-bareng ya. Kita simpulin bareng-bareng aja ya. Kesimpulannya bareng-bareng. Apa sih? Jadi kesimpulan apa yang bisa kalian ambil setelah mengikuti bimbingan kelompok dengan materi kenakalan remaja ini? Ayo, kesimpulannya apa? Ayo keras. Ya. Ayo. Apa aja dulu? Satu dari perbandingan adalah faktor yang membuat kita mengerti kenakalan remaja dan juga solusi. Oh, jadi kamu jadi faktor-faktor dan solusinya. Kalau yang perempuan dong, apa misalnya? Sebenarnya itu kayak kita bisa menjadi kayak lebih tahu mendalam tentang Lebih memahami. Iya. Oh, ayo coba Rafa mau menyimpulkan? Boleh. Banyak mengerti tentang kenakalan remaja, bahwa itu baik atau tidak baiknya, dan mengerti banyak faktor-faktor kenakalan remaja. Jadi banyak faktor-faktornya. Tadi udah paham ya Pak. Ayo kamu tadi katanya mau jawab kesimpulannya. Boleh. Iya Pak. Ya kan, Cang? Saya menjadi tahu tentang faktor-faktor semua kenakalan remaja dan menjadi paham tentang semua kenakalan remaja dan tidak untuk melakukan semua kenakalan remaja. Iya betul. Jadi kesimpulannya itu kenakalan remaja itu sebenarnya bisa dihindari ya Nak ya, dengan kita saling berinteraksi sama teman tadi ya yang menurut kita positif, kemudian dengan parenting orang tua yang bisa mendidik kita supaya jadi anak yang lebih baik lagi. Yang paling penting itu kita mendekatkan diri kepada Allah ya. Dengan kita mendekatkan diri kepada Allah ya insya Allah kita bakal terhindar dari kenakalan-kenakalan yang tidak diinginkan. Oke, ini udah mau di penghujung acara. Ibu bagikan dulu LKPD-nya nanti seperti biasa. Mohon maaf bukan LKPD yang barusan kalian isi. Ini lembar evaluasi hasil. Ini bagi ibu hasil. Ya, udah satu. Jangan lupa ditulis nama ya Nak ya. Oh, di situ ada pernyataan SS, STS dan STS. Lihat saja. Mudah, kan pernyataannya juga cuma beberapa poin. Udah. Udah ya, bisa diulangi. Nama jangan lupa ya. Nama, Farid udah ya. Rafa udah. Rafa. Kemudian selanjutnya Rifdah ya. Panggilannya Rifdah apa? Rifdah. Inaya senang. Nur Inaya, Vanessa, Hafiz sama Farid. Oke, terima kasih ya sudah mengisi hasil lembar kerja evaluasinya. Sekarang yang ibu ingin tanyakan, gimana sih pesan dan kesan kalian setelah melakukan bimbingan kelompok ini? Dari mana dulu ini? Bilang dong yang keras, saya begitu. Ya gimana? Pesan dan kesan kamu setelah mengikuti bimbingan kelompok dengan materi kenakalan remaja? Jadi senang mengambil pelajaran dan dapat memahami tentang kenakalan remaja untuk menghindari semua kenakalan remaja. Mantap. Mau kasih kita tepuk jempol nggak? Boleh, Boleh. 1, 2, 3 tepuk jempol. 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 Bagus. Selanjutnya, ayo siapa? Rafa. Saya harap
apa ya, merusak kenapa merusak remaja pada ya Mau kasih tepuk jempol lagi? Kasih tepuk jempol. Kasih tepuk jempol. Tepuk jempol. Jempol. Aduh. Oke, selanjutnya yuk pesan dan kesannya setelah mengikuti bimbingan kelompok. Nah, Senang. simpel, padat dan jelas. Senang. Sip pokoknya. Oke, selanjutnya. Semoga anak-anak di kelas kami bisa menghindari yang namanya kenakalan remaja. Amin. Selanjutnya. Kalau pesan saya tuh harap kalau misalnya anak-anak remaja bisa dari menyadari gitu kenakalan yang mereka perbuat itu bersama. Menyadari ya. Jadi kayak dikurangi gitu. Pokoknya kayak jangan sampai Ke situ gitu ya. Terus kesannya apa kesannya? Senang. Kamu satu kali lagi habis itu kita tepuk jempol lagi ya. Nah, saya berharap semoga remaja di Indonesia ini kayak tahu cara mengatasinya kan supaya jadi generasi emas. Sip. Ayo, mari kita tepuk jempol lagi ya. Tepuk jempol. 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 Bagus. Oke, terima kasih untuk anak-anak ibu yang sudah berpartisipasi dalam mengikuti layanan bimbingan kelompok ini. Ibu mohon maaf apabila dari awal hingga akhir ada perkataan ibu atau tindakan ibu yang kurang berkenan di hati kalian, mohon dimaafkan. Nah, jadi kesan kalian tuh happy ya, senang ya mengikuti bimbingan kelompok ini ya. Setelah ini mata pelajaran siapa? Pak Panji ya, praktek atau materi? Praktek. Oke, jadi kita tutup kegiatan layanan bimbingan kelompok pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya semuanya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.